tentunya dengan cara yang sangat sadis. Para korbannya digantung di atas bak dan urat nadinya dipotong sehingga darah mereka bercucuran, netes dan mengalir di bak mandi. Dan Elizabeth akan berendam di bak mandi tersebut yang penuh dengan darah. Halo, gimana kabar kalian? Kalau kalian lagi ngerasa kalau hidup itu nggak sesuai ekspektasi, nggak apa-apa, karena realitanya hidup seringkali tidak sesuai ekspektasi kita. Yang penting kita harus semangat. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas sesosok bangsawan yang telah membunuh dan menyiksa ratusan wanita muda di abad ke-15 dan 16. Bahkan Guinness World Record memberinya julukan Most Prolific Female Murder, perempuan pembunuh paling produktif sepanjang masa. Langsung aja kita kenalan sama Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory lahir pada 7 Agustus 1560 di Nyberther, Kerajaan Hungaria, putri dari George dan Anna Bathory. Elizabeth lahir sebagai bangsawan terkemuka di Hungaria. Keluarganya merupakan salah satu bangsawan paling kaya dan punya status sosial yang sangat tinggi. Paman Elizabeth, Stephen Bathory, adalah Raja Polandia dan Pangeran Transylvania masih punya hubungan kerabat dengan klan Bathory. Mantap sekali nih silsilahnya. Elizabeth Bathory meskipun dari keluarga yang sangat populer dan kaya raya, ada sisi-sisi gelap yang meliputi keluarga Elizabeth, tapi sudah menjadi rahasia umum. Salah satu paman Elizabeth adalah seorang satanis dan penganut paganisme. Dan sepupunya memiliki kelainan jiwa dan sering melakukan kejahatan seksual. Wow. And were extremely wealthy. So wealthy that they lent money to many influential families, including the Habsburgs of Austria. Masa kecil Elizabeth dihabiskan di istana Essex. Tubuh kecil Elizabeth sering mengalami kejang-kejang hebat karena penyakit epilepsi. Menurut beberapa sumber, penyakit tersebut disebabkan karena pernikahan sedarah orang tuanya. Wow. Nah, Elizabeth sendiri sejak kecil sudah terbiasa melihat kekerasan di sekitarnya. Dikutip dari tirto.id, Elizabeth Bathory lahir dan tumbuh di masa peperangan. Di masa itu, penyiksaan dan kekejaman terjadi setiap hari, di mana beberapa penyiksaan dilihat langsung sama Elizabeth. Selain itu, Elizabeth sering melihat pengawal istana menyiksa para petani yang tinggal di sekitar kastil. Pada usia 10 tahun, Elizabeth dijodohkan dengan Ferenc Nadasdy, seorang bangsawan dan pewaris salah satu dinasti terkaya di kawasan Hungaria. Meskipun Ferenc ini dari bangsawan kelas atas, namun status sosialnya itu di bawah Elizabeth, yang membuat Elizabeth tidak mau menggunakan nama belakang Nadasdy. Ia tetap mempertahankan nama belakang Bathory. Kok bisa ini? Gimana ini? Nah, kemudian Elizabeth menikah di usia 15 tahun. Dikutip dari History Collection, sebelum menikah dengan Ferenc Nadasdy, Elizabeth berselingkuh dengan pekerja perkebunan bernama Ladislav Bende. Dan Elizabeth sampai mengandung anak dari hubungan tersebut. Karena hal itu, Elizabeth setelah acara pernikahan dibawa ke kastil keluarganya dengan alasan sakit. Kemudian Elizabeth melahirkan anak perempuan dan anak perempuan tersebut dibuang. Wow. Kekejaman Elizabeth dimulai ketika ia terpengaruh dengan satanisme yang diajarkan Dorca. Nah, si Dorca ini adalah salah satu pelayan terdekatnya. Karena pengaruh dari Dorca ini, Elizabeth mulai menyenangi kepuasan seksual lewat penyiksaan. Penyiksaan yang dilakukan terhadap pelayan-pelayan muda.
Nah, mungkin dari kalian ini berpikir bahwa pelayan-pelayan muda cowok. Enggak, Pak. Ini cewek-cewek, gadis-gadis muda disiksa oleh Elizabeth demi kepuasan seksual. Nah, untuk melancarkan aksinya, Elizabeth juga dibantu oleh 3 pelayan lainnya, yaitu Suster Ilona Jo, pelayan pria bernama Johannes Uchvari, dan seorang pelayan wanita bernama Anna Darvula. Apparently also enjoyed pushing needles under the nails of her poorest servant girls and responded to any signs of laziness or ineptitude with extreme violence. Ketika suami Elizabeth, Fernandeschi, bertugas ke medan perang, Elizabeth mengubah istana Kastike menjadi pusat teror dan penyiksaan seksual. Para gadis muda yang menjadi pelayannya disiksa dengan cara sadis, dan beberapa penyiksaannya tuh meliputi dipet, dicambuk, dan ditelanjangi hingga mati. Bahkan Elizabeth punya alat-alat khusus untuk menyiksa bagian tubuh tertentu. Nah, apa nih tubuh tertentu itu apa ini? Kepo nggak, Pak? Pada tanggal 4 Januari 1604, Fernandeschi meninggal dunia di usianya ke-48 tahun. Nah, setelah suaminya meninggal, Elizabeth semakin brutal dan tidak terkendali. Diawali ketika Elizabeth menyadari bahwa kecantikannya mulai memudar dan keriput setelah ia masuk ke usia 40 tahun. Sebagai seseorang yang sangat memuja kecantikan, Elizabeth akan melakukan apapun demi mempertahankan kecantikannya. Singkat cerita, suatu hari Elizabeth memukul salah satu pelayannya karena menyisir rambutnya terlalu keras. Nah, pelayan tersebut sampai mengeluarkan darah, dan darahnya menetes di tangan Elizabeth. Ketika Elizabeth melihat darah tersebut menetes di kulitnya, Elizabeth merasa bahwa kulitnya tampak lebih muda. Nah, dari sinilah Elizabeth beranggapan dengan darah dia dapat tampak lebih muda. Dan dia juga beranggapan bahwa rahasia untuk awet muda adalah darah perawan. Karena pada saat itu pelayannya itu adalah gadis muda. Dia beranggapan bahwa darah perawan adalah darah terbaik dan darah paling efektif. Kemudian Elizabeth melangsungkan aksinya dengan sangat brutal, menghabisi satu persatu pelayan muda yang ada di kastilnya, tentunya dengan cara yang sangat sadis. Para korbannya digantung di atas bak dan urat nadinya dipotong, sehingga darah mereka bercucuran, netes, dan mengalir di bak mandi. Dan Elizabeth akan berendam di bak mandi tersebut yang penuh dengan darah. Wow. Selain berendam dengan darah, Elizabeth juga sesekali meminum darah korbannya untuk mendapatkan sesuatu yang disebut sebagai inner beauty. Wow. I think it's awful that no one was willing to do anything for years because of Bathory's total power as mistress and landowner. Ketika semua pelayan muda di istananya habis, Elizabeth mulai memburu para gadis-gadis desa yang ada di sekitar istana dengan cara membuka lowongan kerja fiktif sebagai pelayan istana. Banyak gadis-gadis desa yang tergiur dengan lowongan kerja ini. Nasib mereka sama semua. Setelah masuk istana, mereka mati. Gendeng Elizabeth. Lama-kelamaan, Elizabeth merasa darah para gadis desa kurang berkualitas. Nah, untuk mendapatkan darah yang menurutnya berkualitas, Elizabeth mengincar darah gadis-gadis bangsawan rendahan. Kemudian Elizabeth melakukan penculikan terhadap gadis-gadis bangsawan. Namun hal ini menjadi bumerang bagi Elizabeth. Hilangnya gadis-gadis bangsawan langsung mencuri perhatian dari berbagai pihak. Dari bangsawan, orang-orang penting hingga sang raja, Raja Matthias.
Oke, jadi kalau rakyat jelata yang hilang itu tidak digubris, sedangkan kalau bangsawan langsung mencuri perhatian. Setelah mendapatkan keterangan dari berbagai saksi, pada tanggal 30 Desember 1610, sang raja mengirim pasukan tentara yang dipimpin Gheorghe Turzo, sepupu Elizabeth sendiri, untuk menggeledah istana Chastike. Semua orang yang ikut penggeledahan itu terkejut atas apa yang mereka temukan. Ada seorang gadis yang tergeletak sudah mati kehabisan darah di atas meja makan. Ada juga beberapa yang masih hidup namun sekarat digantung di atas tiang dengan kedua urat nadinya yang sudah terputus dan banyak mengeluarkan darah. Kemudian ditemukan di bawah tanah, ruangan di bawah tanah, mayat lebih dari 50. Sebagian besar mayat itu sudah mulai membusuk. Dari hasil penyelidikan, Elizabeth sudah mulai melakukan pembunuhan sejak tahun 1585 sampai 1609. Ada sekitar 650 nama yang tercatat di pengadilan menjadi korban Elizabeth. Nama-nama ini didapat dari beberapa pihak. Yang pertama dari keluarga-keluarga petani dan keluarga bangsawan. Nah, dalam proses pengadilan, Elizabeth tidak pernah menghadiri prosesnya. Hanya keempat pelayannya yang diadili dan kemudian dihukum mati. Nah, kenapa nih Elizabeth tidak diadili dan dihukum mati? Jadi proses pengadilan Elizabeth menjadi perdebatan antara kaum bangsawan dan Raja Matthias. Para bangsawan berpendapat jika Elizabeth diadili di pengadilan dan dihukum dengan cara dieksekusi, hal tersebut dapat mempermalukan semua anggota bangsawan, terutama klan Bathory. Akhirnya sang raja memutuskan untuk mengurung Elizabeth di kamar pribadinya di istana Chastike selama sisa hidupnya, dan kayak jendela pintunya tuh ditutup rapat menggunakan tembok, hanya menyisakan lubang kecil untuk memasukkan makanan dan minuman. Pada tahun 1614, 4 tahun setelah Elizabeth diisolasi, seorang penjaga melihat makanan yang disajikan ke Elizabeth masih tidak tersentuh selama seharian. Kemudian penjaga tersebut tuh mengintip di lubang kamar Elizabeth dan melihat Elizabeth sudah tertelungkup. Elizabeth meninggal pada tanggal 21 Agustus 1614 di usia 54 tahun. She died while still under house arrest and, because she had never been brought to trial, succeeded in leaving her estates, lands and possessions to her children. Oke, sekian video yang bisa aku sampaikan. Semoga memberikan informasi baru, informasi yang positif mungkin. Nah, jika ada beberapa sumber yang kurang tepat, kalian bisa koreksi dan komen di bawah. Oke, bye.